Seperti di video saya sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang tanya, apa sih bedanya jualan di marketplace dan di media sosial? Apa kelebihan dan keuntungannya masing-masing? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya adalah video kreator dari ZA Channel. Jadi hari ini saya akan berbagi informasi mengenai apa sih bedanya berjualan di media sosial dan di marketplace. Apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi ikuti terus teman-teman ya. Tapi sebelum saya lanjut, klik subscribe, like, komen, beri masukan ke kami, apalagi yang bisa kita share buat teman-teman sekalian. Jadi ini adalah sebagai lanjutan dari video sebelumnya ya mengenai memulai usaha buat pemula. Hari ini kita akan bahas sedikit apa sih bedanya berjualan di marketplace dan berjualan di media sosial. Yang pertama itu kalau kita melihat dari penggunanya ya. Ini pengguna ini adalah sebagai calon pembeli produk kita. Kalau kita melihat di media sosial, itu penggunanya lebih banyak, teman. Lebih banyak. Mereka lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan menggunakan media sosial jika dibandingkan dengan marketplace. Tapi ini ada tapinya, teman-teman. Tidak semua pengguna itu adalah pembeli potensial. Bahkan ada mungkin ya sebagian ya yang mereka merasa terganggu jika ada iklan-iklan produk ya di media sosial. Berbeda sekali dengan di marketplace. Kalau marketplace itu ya memang tempatnya orang berjualan, teman-teman. Jadi orang yang berkunjung ke situ itu memang sudah ada niat untuk membeli barang, atau paling tidak sih dia sudah mulai survei, observasi, melihat-lihat barang yang akan dibeli. Jadi paling tidak dia sudah ada 50% niat ingin berbelanja. Kedua, mengenai sistem transaksinya ya. Kalau di marketplace itu memang sistem sudah didesain untuk jual beli. Jadi sudah ada komplit di situ dari mulai customer order barang ya, dari mulai dia klik masuk ke keranjang, kemudian dia proses pembayaran ya. Ini bisa dilacak, teman-teman. Si pembeli juga bisa melacak apakah barang yang dia bayar itu diproses apa enggak. Jadi udah mulai diproses, mulai dikirim, udah sampai di mana, itu bisa dilacak. Si penjual juga bisa melacak apakah barang yang dikirim udah sampai atau belum. Jadi itu semua secara sistem bisa dilacak. Berbeda dengan di media sosial. Kalau di media sosial tidak bisa, teman-teman. Kebanyakan sih transaksinya ini ya langsung adalah interaksi antara penjual dan pembeli ya, lewat chat. Jadi kalau dibilang sistem keamanan sih sebetulnya lebih aman kalau untuk transaksi di marketplace ya, teman-teman. Karena sistem pembayaran itu dihandle oleh platform. Setelah barang itu diterima oleh konsumen, baru uang itu masuk ke akunnya penjual. Nah, kalau dari materi iklan, bedanya gini teman-teman. Di media sosial itu memberikan ruang cukup banyak untuk orang yang pinter membuat copywriting, storytelling ya. Untuk media sosial ini cocok banget buat kalian yang ingin branding ya, ingin membranding produk kalian atau membranding perusahaan kalian. Itu jadi kalian bisa explore habis-habisan di situ mengenai produk kalian, jasa kalian, bisa personal branding juga di situ, bisa diulas cukup panjang di situ. Ya berbeda dengan di marketplace. Kalau marketplace itu simple ya, Anda hanya mencantumkan produk Anda, spesifikasi, harganya, ya bisa sedikit cerita, tapi tidak bisa sekomplit seperti media sosial ya. Kalau Anda menjual e-book, menjual software, menjual jasa-jasa gitu ya, itu bisa dieksplor di media sosial. Nah, kalau di marketplace itu kebanyakan fokus untuk ngejar volume. Ya bisa juga sih untuk branding kalau misalnya Anda sudah mulai besar, sudah mulai banyak pelanggan, dari ulasan-ulasan itu juga bisa. Kemudian dari sisi konversinya ya, kalau untuk konversinya karena medsos itu tidak didesain untuk jual beli tapi untuk berinteraksi, jadi konversinya dia agak lebih lama, teman-teman ya. Kecuali calon pembeli itu adalah pelanggan offline yang sudah ada. Jadi teman-teman yang sudah punya toko, sudah punya pelanggan gitu yang offline, dia menghubungi Instagram atau Facebook untuk berbelanja. Kecuali itu. Tapi kalau orang yang benar-benar baru sih biasanya dia masih butuh waktu untuk percaya dan melakukan pembelian lewat media sosial ya. Berbeda dengan di marketplace, itu konversinya lebih cepat, teman-teman. Jadi konsumen baru pun begitu melihat toko kita, kalau dilihat barangnya cocok, speknya cocok, harganya sesuai, dia akan beli. Berbeda dengan sosmed, dia butuh waktu dulu. Buka sosmed, dia nggak ada niat beli, dia lihat, oh ini cocok, produknya, harganya cocok, speknya cocok.
Tapi dia masih ada berpikir lagi untuk keamanan transaksi, dia takut ditipu gitu. Jadi bedanya itu teman-teman. Kemudian untuk biaya iklan, setahu saya iklan di marketplace itu lebih murah loh dibandingkan dengan media sosial. Karena saya pernah beriklan ya bukan pernah ya, sering juga beriklan di medsos itu. Kalau saya budgetkan katakanlah sehari 25.000 untuk 4 hari, ya 4 hari benar-benar habis. Walaupun itu kita baru pertama ngiklan produk baru. Tapi kalau di marketplace saya budgetkan 25.000 per hari katakannya gitu. Itu 4 hari nggak habis teman-teman. Dia bisa sampai terus selagi tergantung berapa yang ngeklik. Kalau yang ngeklik masih sedikit, ya itu bisa lebih seminggu, 2 minggu dia nggak habis-habis budgetnya, masih terus. Tapi kalau di sosmed, saya pernah itu di Facebook, Instagram, kalau kita ngiklankan 3 hari, ya 3 hari benar-benar habis sudah 100.000 gitu. Ini yang saya alami ya. Mungkin tapi kalau teman-teman punya pengalaman lain, boleh di-share ya di komen. Kasih masukan juga buat kita dan teman-teman di sini. Yang selanjutnya adalah mengenai monitor untuk key performance indikatornya ya, KPI-nya. Kalau di marketplace itu performanya benar-benar diukur teman-teman ya. Jadi kecepatan kita dalam merespon, ini buat penjual ya, kecepatan kita dalam merespon pembeli, kecepatan kita dalam melayani pembelian barang, konfirmasi untuk pembelian, kemudian juga kecepatan pengiriman, ya, kemudian jumlah pembelinya berapa. Nah ini semua terukur dan ada skornya teman-teman. Bisa memacu bagi penjual untuk meningkatkan performansnya. Berbeda dengan di media sosial. Ya, karena media sosial itu, kalau di media sosial itu tidak ada, setahu saya ya. Nah yang satu lagi ini mengenai pengaruhnya terhadap harga jual ya teman-teman. Kalau di marketplace, konsumen bisa dengan mudah melihat perbandingan harga teman-teman. Karena bersamping-sampingan tuh harganya, dia bisa lihat tuh dengan barangnya sama, dia bisa cocokkan harganya berapa. Jadi harganya memang saing-saingan banget nih kalau di marketplace ya. Berbeda dengan di media sosial itu kita bisa menentukan harga dan tidak mudah untuk dibanding-bandingkan ya. Jadi dari sisi harga memang kalau di marketplace itu sangat bersaing ya. Jadi kita nggak bisa ambil untung yang sangat besar-besar banget enggak. Tapi banyak untuk ngejar volumenya gitu. Nah, kesimpulan yang terakhir adalah kesimpulan dari kedua ini gitu ya. Jadi ini dua-duanya sih baik teman-teman ya, tergantung kebutuhan masing-masing. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau kalian ingin branding, itu cocok dia di medsos ya teman-teman. Tapi kalau kalian ingin ngejar volume, itu di marketplace itu lebih cocok. Dua-duanya bagus. Karena apa? Karena dua-duanya banyak yang sudah menjalani, dua-duanya banyak yang berhasil juga. Dia bagus di media sosial juga dia berhasil, di marketplace juga dia berhasil. Jadi ya dua-duanya sih bisa dipakai menurut saya ya. Tinggal tergantung teman-teman. Jadi untuk brandingnya kalian bisa masukkan ke Instagram atau Facebook misalnya. Ya sementara untuk ngejar volumenya kalian bisa masukkan di marketplace. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, ya dua-duanya baik ya. Tergantung kalian lebih cocoknya di mana begitu. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.